Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sri Yusmita, NIM 1901011247. Saya semester 3 dari Prodi S1 Farmasi di Institut Kesehatan Helvetia Medan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Farmakologi 2. Baik, di sini saya membahas tentang obat asma. Sebelum kita mengetahui obat-obatan asma, lebih baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu asma, penyebab, gejala, dan bagaimana cara pengobatannya. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Selain sulit bernapas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri dada, batuk-batuk, dan mengi. Asma bisa diderita oleh semua golongan usia, baik muda ataupun yang tua. Meskipun penyebab pasti asma belum diketahui secara jelas, namun ada beberapa hal yang kerap memicunya, seperti asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Bagi seseorang yang memiliki penyakit asma, saluran pernapasannya lebih sensitif dibandingkan orang yang tidak punya penyakit ini. Ketika paru-paru teriritasi penyakit asma ini, maka otot-otot saluran pernapasan penderita asma akan menjadi kaku dan membuat saluran tersebut menyempit. Selain itu, akan terjadi peningkatan produksi dahak yang menjadikan napas terasa berat. Selanjutnya adalah penyebab asma. Jadi, penyebab asma itu secara pasti masih belum diketahui. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang dapat memicu kemunculan gejala penyakit ini. Di antaranya yaitu infeksi paru-paru dan saluran napas yang umumnya menyerang saluran napas bagian atas seperti flu. Kemudian alergen atau alergen bulu hewan, tungau, debu, dan serbuk bunga. Kemudian paparan zat di udara, misalnya asap kimia, asap rokok, dan polusi udara. Kemudian, faktor kondisi cuaca seperti cuaca dingin, cuaca berangin, cuaca panas yang didukung kualitas udara yang buruk, cuaca lembab, dan perubahan suhu yang drastis. Kondisi interior ruangan yang lembab, berjamur, dan berdebu. Selanjutnya adalah pekerjaan tertentu seperti tukang kayu, tukang las, pekerja pabrik tekstil. Kemudian stres, emosi yang berlebihan, kesedihan yang berlarut-larut, marah berlebihan, dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian aktivitas fisik misalnya seperti olahraga. Kemudian obat-obatan, misalnya obat pereda nyeri antiinflamasi non-steroid, yaitu aspirin, naproxen, dan ibuprofen. Dan obat penghambat beta, biasa diberikan pada penderita
gangguan jantung atau hipertensi. Kemudian, makanan atau minuman yang mengandung sulfit atau zat alami yang kadang-kadang digunakan sebagai pengawet. Misalnya selai, udang, makanan olahan, makanan siap saji, minuman kemasan sari buah, bir dan wine. Kemudian alergi makanan, misalnya seperti alergi kacang-kacangan. Kemudian penyakit reflux gastroesophageal atau GERD, penyakit di mana asam lambung kembali naik ke kerongkongan sehingga mengiritasi saluran cerna bagian atas. Kemudian yaitu gejala-gejala asma. Gejala utama asma meliputi sulit bernapas. Terkadang bisa membuat penderita megap-megap, batuk-batuk, dada yang terasa sesak, dan mengi. Mengi itu ialah suara yang dihasilkan ketika udara mengalir melalui saluran napas yang menyempit. Apabila gejala ini kumat, seringkali penderita asma menjadi sulit tidur. Tingkat keparahan gejala asma bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang parah. Memburuknya gejala biasanya terjadi pada malam hari atau dini hari. Seringkali hal ini membuat penderita asma menjadi sulit tidur dan kebutuhan akan inhaler semakin sering. Selain itu, memburuknya gejala juga bisa dipicu oleh reaksi alergi atau aktivitas fisik. Gejala asma yang memburuk secara signifikan disebut serangan asma. Serangan asma biasanya terjadi dalam kurun waktu 6-24 jam atau bahkan beberapa hari. Meskipun begitu, ada beberapa penderita yang gejala asmanya memburuk dengan sangat cepat kurang dari waktu tersebut. Selain sulit bernapas, sesak dada, dan mengi yang memburuk secara signifikan, ada tanda-tanda lain serangan asma parah, yaitu inhaler pereda yang tidak ampuh lagi dalam mengatasi gejala. Gejala batuk, mengi, dan sesak di dada semakin parah dan sering. Sulit bicara, makan, atau tidur akibat sulit bernapas. Bibir dan jari-jari yang terlihat biru, denyut jantung yang meningkat, merasa pusing, lelah, ataupun mengantuk. Dan adanya penurunan arus puncak ekspirasi. Selanjutnya ialah klasifikasi asma. Klasifikasi asma terdapat beberapa macam. Pertama, intermittent. Dalam intermittent ini, gejalanya sering terjadi siang hari, kurang dari 2 kali per minggu. Malam hari, kurang dari 2 kali per bulan. Serangan berlangsung selama lebih dari beberapa jam. Intensitas serangan bervariasi. Fungsi paru masih normal. Kedua, peristen ringan. Dalam peristen ringan ini, gejalanya siang hari lebih dari 2 kali per minggu, tetapi kurang dari 1 kali per hari. Malam hari lebih dari 2 kali per bulan. Serangan dapat mempengaruhi aktivitasnya. Ketiga, peristen sedang. Dalam peristen sedang ini, gejalanya yaitu siang hari ada gejala, malam hari lebih dari 1 kali per minggu. Serangan mempengaruhi aktivitas. Serangan lebih dari 2 kali per minggu,
Serangan berlangsung berhari-hari. Sehari-hari menggunakan inhalasi beta-2 agonis short acting. Peristen berat. Gejalanya berlangsung terus-menerus dan timbul setiap hari. Serangan asma malam sering terjadi, aktivitas fisik terbatas. Kemudian ialah faktor resiko asma. Jika seseorang menderita asma, ada beberapa faktor. Pertama, genetik, kedua, alergen, ketiga, stres, keempat, makanan, kelima, infeksi virus, keenam, umur, dan ketujuh, jenis kelamin. Selanjutnya adalah penggolongan pengobatan asma. Berdasarkan jenis pengobatannya, penggolongan obat asma dibagi menjadi 3, yaitu obat pereda, obat pencegah, dan obat pengontrol. Pertama, kita membahas obat pereda. Jenis obat pereda antara lain adalah salbutamol, terbutalin, bambuterol, fenoterol, dan formoterol. Mereka dikenal sebagai bronkodilator yang bekerja membuka saluran udara sehingga membuat pernapasan lebih lega. Secara umum, obat pereda harus digunakan hanya saat terjadi serangan asma. Jika menggunakan obat pereda lebih dari 3-4 kali seminggu, maka harus berkonsultasi kepada dokter, karena hal itu menunjukkan bahwa asma tidak terkontrol dengan baik. Kemudian ialah obat pencegah. Obat pencegah membuat saluran udara kurang sensitif terhadap pemicu dan mengurangi pembengkakan dan peradangan saluran udara, sehingga menurunkan insiden dan keparahan serangan asma. Jenis utama obat pencegah asma adalah kortikosteroid, seperti beclomethasone, budesonide, dan fluticasone. Obat-obatan ini tidak digunakan untuk mengurangi serangan asma akut. Pasien asma dianjurkan mengambilnya setiap hari dengan inhaler. Obat-obatan ini tidak dapat menyembuhkan asma, sehingga gejala asma dapat kembali timbul dalam beberapa hari atau minggu setelah penghentian obat. Kemudian ialah obat pengontrol. Contoh dari obat pengontrol adalah salmeterol dan eformoterol. Obat-obatan ini dapat menjaga saluran udara terbuka sampai 12 jam setelah pengambilan. Obat pengontrol tidak mengobati peradangan sehingga harus digunakan bersamaan dengan obat pencegah. Beberapa produk asma berisi kombinasi pencegah dan pengontrol gejala. Obat-obatan ini diminum setiap hari dan tidak boleh diambil untuk mengelola serangan asma. Kemudian, obat-obat asma berdasarkan mekanisme kerjanya. Obat asma dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu anti-alergika, bronkodilator, antihistaminika, kortikosteroid. Kita pertama membahas anti-alergika. Zat-zat yang berkhasiat menstabilasi mast cells sehingga tidak pecah dan mengakibatkan terlepasnya histamin dan mediator peradang lainnya. Yang terkenal adalah
kromoglikat, dan nedokromil. Tetapi juga antihistaminika atau ketotipen, oxatomida, dan beta-2 adrenergika lemah memiliki daya kerja ini. Obat ini sangat berguna untuk prevensi serangan asma dan rinitis alergis atau hay fever. Obatnya adalah kromoglikat. Indikasi dari obat ini profilaksis asma bronkial, termasuk pencegahan asma yang dicetuskan oleh aktivitas. Mekanisme kerja obat ini stabilisator mast cells sehingga menghalangi pelepasan histamin, serotonin, dan leukotrin pada waktu terjadi reaksi antigen antibodi. Efek samping dari obat ini ialah iritasi tenggorokan ringan, napas berbau, mual, batuk, bronkospasme sementara. Sediaannya iaitulah inhalasi 5 mg. Kemudian obat salbutamol. Dosisnya 2 mg, 4 mg per tab, 2 mg per 5 mili. Untuk anak-anak 3-4 kali 1 hari. 4-1 per 2 tablet. Dewasa 3-4 kali 2 tablet. Indikasi dari obat ini asma bronkial, bronkitis kronik, emifisema pulmonum. Efek samping dari obat ini kejang otot, tremor, takikardia, sakit kepala, ketegangan, gugup, mual, vasodilatasi perifer, dan susah tidur. Kontraindikasinya ialah hipersensitif. Kemudian kelompok bronkodilator. Pada mekanisme kerja obat ini adalah merangsang sistem adrenergik sehingga memberikan efek bronkodilatasi, digunakan sebagai obat utama dalam bentuk aerosol. Yang termasuk ke dalamnya adalah adrenergika, antikolinergika, derivat sentin. Kemudian adalah bronkodilator dalam adrenergika. Zat-zat ini bekerja selektif terhadap reseptor beta-2 atau bronkospasmolis dan tidak bekerja terhadap reseptor beta-1 yaitu stimulasi jantung. Contoh obatnya ialah salbutamol, tarbutalin, klenbuterol, salmeterol, fenoterol, formoterol, dan prokaterol. Mekanisme dari obat ini yaitu bekerja melalui stimulasi reseptor beta-2 yang banyak terdapat di trakea atau batang tenggorok dan bronki yang menyebabkan aktivitas dari adenyl siklase. Enzim ini memperkuat pengubahan adenosin trifosfat ATP yang kaya energi menjadi silik adenosine monophosphate yaitu CAMP dengan pembebasan energi yang digunakan proses-proses dalam sel. Meningkatnya kadar CAMP di dalam sel menghasilkan beberapa efek melalui enzim fosfokinase bronkodilatasi dan penghambatan pelepasan mediator oleh mast cells. Efek sampingnya ialah rasa gugup, rasa khawatir, takikardia, palpitasi, nyeri kepala, mual, dan muntah.
Kemudian bronkodilator dalam antikolinergika. Dalam otot polos terdapat keseimbangan antara sistem adrenergik dan kolinergik. Bila reseptor beta 2 sistem adrenergik terhambat, maka sistem kolinergik menjadi dominan, sehingga terjadi penciutan bronki. Antikolinergik bekerja memblokir reseptor saraf kolinergik pada otot polos bronki, sehingga aktivitas saraf adrenergik menjadi dominan dengan efek bronkodilatasi. Contoh obatnya ialah ipratropium, tiotropium, dan deftropin. Efek samping dari obat ini ialah tachikardia, pengentalan dahak, mulut kering, obstipasi, sukar kencing, gangguan akomodasi. Efek samping dapat diperkecil dengan pemberian inhalasi. Kemudian bronkodilator dari antikolinergik, obat ipratropium bromid. Indikasi dari obat ini asma bronkial, bronkitis kronis, emifisema. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap senyawa yang menyerupai atropin. Efek samping dari obat ini mulut menjadi kering, iritasi kerongkongan, batuk, peningkatan tekanan intraokuler jika mengenai mata penderita glaukoma. Interaksi obatnya memperkuat efek antikolinergik obat lain. Bronkodilatasi diperkuat oleh derivat xanthin dan preparat beta adrenergik. Sediaannya berbentuk tablet dan inhalasi. Dosis yang dianjurkan 0,1 mili tiap-tiap 4 jam atau lebih dari 6 tahun 8-20 tetes. Sedangkan kurang dari 6 tahun 4-10 tetes larutan 0,025%. Kemudian bronkodilator dari derivat xanthin mempunyai daya bronkodilatasi berdasarkan penghambatan enzim fosfodiesters dan meningkatkan kadar CAMP selular. Contoh obatnya adalah teofilin dan aminofilin. Efek samping obat ini mual, muntah, nyeri lambung karena peningkatan sekresi asam lambung, pendarahan usus, distritmia jantung, palpitasi, berdebar, hipotensi berat, hip reflex, dan kejang. Kemudian adalah bronkodilator dari derivat xanthin. Contoh obatnya adalah teofilin. Indikasinya asma bronkial, bronkitis asmatik kronis, emifisema. Mekanisme kerja obat ini menghambat aktivitas fosfodiesterase yang dihasilkan oleh peningkatan kadar CAMP dalam otot polos saluran napas. Teofilin menghambat degranulasi sel mastosit, mengurangi kebocoran mikrovaskular dan meningkatkan bersihan mukosiliar. Kontraindikasi dari obat ini ialah penderita tukak lambung yang aktif dan yang mempunyai riwayat penyakit kejang. Efek sampingnya, penggunaan pada dosis tinggi dapat menyebabkan mual, muntah, nyeri epigastrik, diare, sakit kepala, insomnia, kejang otot, palpitasi, tachikardia, hipotensi,
aritmia, dan lain sebagainya. Sediaannya berbentuk tablet, eliksir, rektal, dan injeksi. Kemudian ialah antihistaminika. Obat ini memblokir reseptor histamin sehingga mencegah bronkokonstriksi. Banyak antihistamin memiliki daya antikolinergik dan sedatif. Antagonis yang memblok reseptor histamin 1 digunakan pada terapi alergi seperti demam Hay, urtikaria, ruam akibat sensitivitas terhadap obat, pruritus, serta gigitan dan sengatan serangga. Mekanisme dari obat ini yaitu bekerja memblok reseptor histamin 1 secara kompetitif atau non-kompetitif untuk mengurangi kontraksi otot polos saluran napas, mengurangi permeabilitas vaskular, dan mengurangi refleks serabut sensoris yang membebaskan neuropeptida dari serabut sensoris. Contoh obatnya adalah ketotifen dan oxatomida. Kemudian obat ketotifen, indikasinya profilaksis asma bronkial karena alergi. Mekanisme kerjanya dapat memblokir reseptor histamin dan menstabilisasi mast cells. Efek samping dari obat ini ialah mengantuk, pusing, mulut kering, kenaikan berat badan. Interaksi obat ini memperkuat efek sedatif, depresan, SSP. Sediaannya berbentuk tablet. Kemudian kortikosteroid. Kortikosteroid berkhasiat meniadakan efek mediator seperti peradangan dan gatal-gatal. Daya anti radang ini berdasarkan blokade enzim fosfolipase A2 sehingga pembentukan mediator peradangan prostaglandin dan leukotrin dari asam arachidonat tidak terjadi. Kortikosteroid menghambat mekanisme kegiatan alergen yang melalui LGE dapat menyebabkan granulasi mast cell, juga meningkatkan kepekaan reseptor beta 2 hingga efek beta mimetika diperkuat. Contoh obat ini adalah hidrokortison, prednison, dan dexamethasone. Kemudian kortikosteroid. Kortikosteroid bekerja dengan banyak mekanisme, yaitu relaksasi bronkospasme, mengurangi sekresi mukosa, potensiasi dengan reseptor adrenergik beta, mengantagonis aksi-aksi kolinergik, stabilisasi lisosom, memiliki sifat antiinflamasi, menghambat pembentukan antibodi dan mengantagonis kerja histamin. Kortikosteroid tidak menghambat pembesasan mediator dari sel mastosit dan tidak pula menghambat respon awal terhadap alergen. Tetapi dia memblok respon lambat dan hiperresponsif selanjutnya. Steroid yang aktif pada pemberian atau suspensi adrenal adalah beclomethasone, dipropionat, budesonid, triamcinolone, asetat, dan fluinisolid. Kemudian ialah kortikosteroid dalam obat metilprednisolon. Dosisnya 4 mg dan 16 mg. Untuk anak-anak 0,4 sampai 1,6 mg, dewasa 4 sampai 48 mg per hari. Kontraindikasinya infeksi jamur, sistemik dan hipersensitif, indikasinya asma bronkial, gangguan endokrin,
gastrointestinal, reumatik, eksema, alergi, meningitis, tuberkulosa. Efek sampingnya ialah gangguan elektrolit dan cairan tubuh, gangguan pencernaan, keringat berlebih, kelemahan otot, hambatan pertumbuhan pada anak, DM, glaukoma, katarak, meningkatnya tekanan darah. Kemudian pencegahan asma. Kita bisa mencegah asma dengan cara health promotion, specific protection, disability limitation, early diagnosis dan prompt treatment, rehabilitation. Baiklah, sampai di sini pembahasan obat asma dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.